Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dan kita cermati bersama, maka sesungguhnya berbagai macam musibah dan bencana telah menimpa umat manusia, termasuk kita umat Islam. Apabila Allah murka, kemudian menurunkan adabnya, maka adab itu tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat zalim saja, akan tetapi juga akan mengenai orang-orang yang tidak berbuat zalim juga. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan takutlah kalian kepada fitnah, kepada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Juga diingatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang bersumberkan dari Ummu Salamah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indik." Qultu ya Rasulullah, amma fihim yawmaidin unasun salihun? Qala bala. Qultu fa kaifa yasna'ullahu bi ulaik? Qala yusibuhum ma asaban nas thumma yasiruna ila maghfirati minallah wa ridwan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kemaksiatan telah merajalela di tengah-tengah umatku, maka Allah akan meratakan adabnya kepada mereka semuanya. Lalu aku Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang baik? Nabi mengatakan, tentu pada masa itu masih banyak orang-orang yang baik. Kemudian Ummu Salamah kembali bertanya, lantas apa yang diperbuat oleh Allah terhadap mereka, orang-orang yang baik itu? Kemudian Nabi bersabda, mereka, orang-orang yang baik, akan terkena musibah sebagaimana yang menimpa orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian mereka pada akhirnya akan mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan penduduk suatu negeri yang mereka ingkar kepada Allah,
dan tidak banyak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Dan Allah telah membuat sebuah perumpamaan, sebuah negeri yang dahulunya aman tentram, rezekinya datang melimpah ruah dari semua tempat. Kemudian penduduk negeri itu tidak mensyukuri, kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah memakaikan kepada mereka libasal ju' wal khauf, pakaian kelaparan dan ketakutan, bima kanu yasna'un, diakibatkan oleh apa yang telah mereka berbuat. Dan negeri itu adalah negeri Sabah, yang dahulunya menjadi simbol sebuah negara yang makmur, gemah ripah loh jinawe, tetapi karena penduduknya ingkar kepada Allah, lalu Allah membinasakan mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan musibah ataupun bencana ini, maka dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang bersumberkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda yang di dalamnya menjelaskan bahwa nanti akan ada 5 bencana yang akan menimpa umat ini. Dalam hal ini Abdullah ibnu Umar berkata, "Aku adalah salah satu di antara 10 keluarga kaum muhajirin yang ada di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu beliau bersabda, 'Wahai kaum muhajirin, ketahuilah bahwa nanti akan ada 5 bencana yang akan menimpa umat ini, dan aku berharap kalian tidak mendapati kelima bencana itu.'" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu kelima bencana itu dengan penyebabnya. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam taqud madat fi aslafihim alladhina madaw. Apabila perzinaan telah merajalela dan dilakukan dengan terang-terangan tanpa ada rasa malu, maka Allah akan kirimkan kepada mereka ta'un, wabah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi bencana yang pertama adalah adanya ta'un atau wabah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Dan cukuplah bagi kita penyakit AIDS adalah yang dimaksudkan dengan ta'un tersebut, di mana penyakit AIDS yang virus HIV-nya diketemukan pada penghujung tahun 1980-an sebagai bukti akan ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konferensi AIDS dunia di Amsterdam, Belanda, Profesor Dr. Jimen pernah mengatakan bahwa virus HIV atau penyakit AIDS dapat menjalar kepada 3 orang hanya dalam waktu 1 menit saja. Dan dia memprediksikan pada sekitar tahun 2000-an yang mengidap virus HIV di seluruh dunia akan mencapai jumlah antara 110 juta jiwa.
Artinya 1 dari 50 penduduk dunia diprediksikan mengidap virus HIV ini. Lantas bagaimana dengan di Indonesia? Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per Juni tahun 2022, yang mengidap virus HIV di Indonesia sudah mencapai 519.000 jiwa. Ini yang harus menjadi perhatian buat kita bersama. Dan 65%-nya yang mengidap adalah kaum remaja atau kaum ABG. Dan 90% penularannya melalui hubungan badan di luar pernikahan, apakah prostitusi, perzinaan, dan yang sejenisnya. Dan penyebabnya adalah perbuatan zina telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, dan mereka melakukannya dengan terang-terangan tanpa ada merasa malu, bahkan dengan bangga dia bercerita kepada temannya bahwa dia baru saja melakukan perzinaan itu. Solusinya adalah kita bersama umat manusia seluruhnya harus menjauhi yang sejauh-jauhnya perbuatan zina ini, karena telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perzinaan itu adalah perbuatan yang keji dan amat buruk jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa juri sultani alaihim. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa paceklik yang berkepanjangan dan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi bencana yang kedua adalah terjadinya musim paceklik yang berkepanjangan, dan itu telah terjadi baik di negara kita maupun di negara-negara belahan dunia yang lainnya. Ditambah lagi adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menindas rakyatnya sendiri, yang mereka banyak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah. Dan penyebabnya adalah banyaknya orang-orang yang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan, termasuk meteran dan literan. Maka solusinya kepada mereka-mereka yang biasa berhubungan dengan masalah takaran dan timbangan, literan maupun meteran dan yang sejenisnya, hendaknya bisa berlaku adil, tidak berlaku curang dalam masalah ini. Karena Allah telah mengingatkan, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan itu dengan seadil-adilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walau lal bahaimu lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menahan dari mengeluarkan zakat harta benda mereka, melainkan Allah akan menahan turunnya hujan dari langit. Dan jika bukan karena binatang-binatang ternak, maka mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bencana yang ketiga adalah terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan karena Allah menahan turunnya hujan dari langit. Dan itu juga pernah kita rasakan di sini, di Indonesia maupun di negara-negara yang lainnya. Dan faktor penyebabnya, kata Rasulullah SAW, adalah banyaknya orang-orang yang sudah berkewajiban untuk berzakat tetapi tidak mengeluarkan zakat mereka. Atau mereka mengeluarkannya hanya dengan kira-kira, tidak menggunakan perhitungan sebagaimana
yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itulah, solusinya adalah kita menghimbau kepada mereka-mereka yang sudah berkewajiban untuk berzakat, untuk bisa mengeluarkan zakatnya sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita masih ingat penyebab terjadinya hurubur riddah, perang memerangi orang-orang yang murtad pada zaman Khalifah Abu Bakar. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya orang-orang yang sudah tidak mau mengeluarkan zakatnya pada waktu itu, sehingga diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, walam yanqudhu ahdallahi wa rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwwan min khairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah mereka mengingkari perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul-Nya, melainkan Allah akan kirimkan kepada mereka musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu musuh itu mengambil apa yang ada pada mereka. Dan itu pun telah terjadi. Kalau kita perhatikan bersama, berapa banyak kekayaan dari negeri kita yang diambil dan dikuras oleh asing maupun oleh asing. Oleh asing maupun oleh asing. Dan juga berapa banyak aset-aset negara yang sudah dijual kepada asing. Itu adalah penguasaan asing terhadap negeri kita, kemudian mereka mengambil apa yang ada pada kita. Penyebabnya adalah banyaknya orang-orang yang mengingkari perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul-Nya. Kita harus ingat bahwa kita dulu ketika ada dalam kandungan ibu kita pernah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab bala. Ya, engkau ya Allah adalah Tuhanku. Dan itu diucapkan oleh semua manusia. Namun dalam perkembangannya setelah lahir, tumbuh dewasa, mereka menyekutukan Allah, mereka meminta kepada selain Allah. Sehingga itulah bentuk pengingkaran janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mereka tidak lagi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka solusinya adalah kita harus penuhi janji kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah kita harus mengikhlaskan ibadah kita hanya kepadanya. Tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kepada Allah dan Rasul-Nya kita harus taat kepada semua perintah-perintahnya dan kita tinggalkan semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, wa ma lam tahkum aimatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih dari apa yang telah diturunkan oleh Allah, melainkan Allah akan turunkan kesengsaraan, yaitu perpecahan di tengah-tengah mereka. Jadi bencana yang kelima adalah terjadinya perpecahan di dalam umat ini. Dan itu sudah dan tengah terjadi. Kita sering bertengkar, berselisih hanya terhadap masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah khilafiyah. Kita bertengkar karena beda ormas, beda kelompok, beda golongan, bahkan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, sehingga umat ini menjadi pecah. Dan faktor penyebabnya adalah karena para pemimpinnya tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya adalah kita himbau kepada semua pemimpin, dari mulai atas sampai bawah, hendaknya mereka
betul-betul berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini As-Sahabiyul Jalil Ibnu Abbas pernah mengatakan, man jahada bima anzalallah faqad kafara. Barang siapa yang benci kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, faqad kafara, maka sungguh dia benar-benar telah kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 5 bencana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpa umat ini, dan kalau kita cermati bersama, telah, tengah, dan terus akan terjadi. Oleh karena itulah kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari kelima macam bencana tersebut, dan kita bukan termasuk orang-orang yang ikut andil dalam terjadinya kelima bencana tersebut. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan adakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha al-malik ad-dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.